rezim boleh berganti, pemerintahan boleh berganti, presiden, gubernur, bupati, wali kota boleh berganti, tapi merah putih tidak boleh runtuh dan tetap harus tegak. Perjalanan karir yang cukup panjang dari seorang aktivis mahasiswa, akademisi, penyelenggara pemilu hingga memantapkan diri menjadi seorang politisi. Berawal dari gagasan mahasiswa menggugat hingga mengawal pemilu menatap demokrasi yang terbit tahun 2004. Tentu track record baik dan juga gagasan yang begitu gemilang. Inilah tamu kehormatan kita kali ini dalam program Gagasan Politik Parwa Institute, Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah atau biasa akrab disapa dengan Bang Ferry atau Kang Ferry biasanya ya. Kang Ferry. Kang Ferry, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah berkenan untuk kita ngobrol-ngobrol singkat di sore hari ini yang mungkin cuaca juga sedang hujan di luar sana, Kang Ferry. Kang Ferry, mungkin kita nanti akan sedikit membahas tentang isu-isu terkini soal dunia politik. Wow, itu menarik. Tentu juga nggak jauh-jauh dari partai politik yang hari ini menjadi rumah besar dari Kang Ferry. Rumah pergerakan Partai Perindo. Kang Ferry, ini karena ini track record Kang Ferry yang cukup luar biasa panjang dan hari ini Kang Ferry sebagai pendiri dan juga peneliti senior ya dari atau di Network for Democracy and Electoral Integrity atau NetGrid ya, NetGrid. Dan juga pengajar di Ilmu Politik Universitas Pajajaran dan juga beberapa perguruan tinggi swasta di Indonesia. Masih semuanya berjalan hari ini, Kang Ferry? Masih, alhamdulillah. Semuanya, jadi masih sebagai peneliti juga di institusi, kemudian masih ngajar di Unpad. Kalau peneliti di NetGrid sudah nggak lagi. Karena itu adalah lembaga independen kan. Tapi kalau ngajar masih. Di S2, di S1 ngajar, di Unpad, di Unikom ngajar. Jadi selama ini aktivitas masih ngajar. Berpolitik tentu. Baik, Kang Ferry, kalau kita melihat track record tadi yang cukup panjang dan juga kita melihat track record Kang Ferry sebagai penyelenggara pemilu yang itu tidak sebentar, perjalanan panjang Kang Ferry sebagai penyelenggara pemilu dan mungkin buku-buku yang Kang Ferry hasilkan itu menjadi satu catatan sejarah dan juga selama Kang Ferry menjadi penyelenggara pemilu hingga hari ini kemudian memantapkan diri berjuang di jalan politik. Apa sebenarnya yang kemudian menjadi satu istilahnya bukan titik balik ya, yang menjadi penentu akhirnya Kang Ferry, saya harus berpolitik hari ini dan masuk partai politik? Iya, panjang misalnya ceritanya. Cuman memang 15 tahun saya di penyelenggara pemilu dari tahun 2003 sampai dengan 2017, tentunya banyak pengalaman-pengalaman, interaksi-interaksi saya, karena memang itu kan sama saja dengan aktivitas yang memang ada di dunia kepartaian, dunia politik secara umumnya itu sama saja. Jadi aktivitas yang dilakukan itu betul-betul menyentuh ruang-ruang yang memang terkait dengan soal demokrasi, soal elektoral, soal political party, soal government, clean government dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, dengan pengalaman seperti itu, Mbaknya, ini jadi motivasi saya. Saya pikir saya juga tentunya bisa berkiprah di dunia-dunia politik seperti itu. Nah, di 2017 itu setelah saya selesai dari KPU, saya mencoba masuk KPU lagi, tapi ternyata gagal. Karena memang waktu itu tidak dipilih lagi oleh DPR. Akhirnya kami, para mantan penyelenggara, itu bergabung dalam sebuah kelompok atau sebuah komunitas namanya NetGrid, Network for Democracy and Electoral Integrity. 5 tahun lah kita melakukan upaya-upaya aktivitas advokasi, pelatihan segala macamnya. Nah, yang masih berkaitan juga dengan pemilu, dengan demokrasi kayak gitu. Nah, setelah itu di 2021 ya ternyata ada ruang yang memang juga saya diprovokasi oleh banyak kawan untuk masuk lagi dunia pemilu untuk menjadi anggota KPU, karena anggota KPU 2 periode boleh. Waktu itu saya baru 1 periode. Tapi saya belum berpikir untuk menjadi anggota KPU lagi. Nah, saya datanglah ke orang tua. Orang tua saya, bapak saya, kebetulan ibu sudah meninggal. Bapak saya hanya bilang gini,
Fair, kamu sudah 15 tahun di penyelenggara pemilu di dunia independen. Kamu sekarang saatnya balik kanan, langkah tegap, maju jalan. Itu pesan dari Papa, seperti itu. Ya, saya menafsirkan pesan itu berarti tidak merestui saya di dunia penyelenggara lagi, yaitu saya datang ke berdoa di makam ibu dan saya minta restu, saya mungkin tidak di sana lagi. Dan kebetulan intensitas komunikasi saya terkait dengan soal partai politik ini cukup lumayan juga dengan kawan, terutama juga saya mengenal baik Pak Haritanu seperti itu. Jadi akhirnya saya memutuskan pada waktu itu untuk masuk di jalur politik, partai politik seperti itu. Itulah interaksi yang memang saya lakukan di dalam aktivitas yang ada, dan itu sejalan 15 tahun saya di penyelenggara yang memang itu berkaitan dengan soal dunia politik, dengan political party juga. Nah, saya di dunia penelitian, dunia NGO seperti itu. Nah, sekarang saya masuk di ruang yang memang jauh lebih real, implementatif, lebih implementatif. Ya, betul. Dan ini kan ruang-ruang yang memang saya pikir menjadi penting untuk mengagregasikan, untuk mengartikulasikan kepentingan, dan ini saya bisa menyuarakan hal itu dengan baik seperti itu. Itu yang mendasari saya kenapa saya terjun ke akhirnya memutuskan untuk terjun ke partai politik. Oke, dan hari ini Kang Ferry tentunya di Partai Perindo sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pemilu itu juga masih selaras ya Kang ya. Artinya kemarin selama 15 tahun di dunia penyelenggara pemilu dan hari ini mungkin diberikan amanah oleh Ketua Umum menjadi Wakil Ketua Umum khususnya di bidang pemilu. Ya, itu satu amanah yang sangat besar sekali saya pikir. Dan ini satu kepercayaan yang luar biasa dari Pak Haritanu. Saya kenal baik dengan beliau ketika saya di KPU Jawa Barat pada waktu itu. Saya pernah ada semacam diskusi dengan beliau dan ternyata alhamdulillah jalinan komunikasi itu masih ada, dan ada kawan-kawan yang juga menjembatani terkait dengan soal aktivitas yang ada. Saya melihat Partai Perindo ini walaupun partai yang memang belum masuk parlemen, tapi ada satu semangat yang ini luar biasa, yang intinya partai ini cukup konkret untuk memperjuangkan sisi-sisi yang ada dalam konteks kesejahteraan. Maka tagline terkait dengan soal politik kesejahteraan ini menjadi hal yang sangat penting, dan itu nyambung dengan diskusi-diskusi yang coba saya lakukan. Nah, ini yang memang akhirnya saya memutuskan untuk berkhidmat, untuk kita membersamai Partai Perindo ini. Dan saya menerima tawaran untuk masuk ke Partai Perindo, dan alhamdulillah Pak Hari sangat mempercayai saya dan saya diberikan amanah yang cukup besar Wakil Ketua Umum Bidang Pemilu. Dan mungkin karena latar belakang saya juga ya, karena basicnya selama ini mudah-mudahan ikhtiar saya, dedikasi saya ya, saya bisa membantu Pak Hari untuk bisa bersama-sama berikhtiar, berkhidmat di Partai Perindo seperti itu, dengan politik kesejahteraan yang tadi. Kang, tapi emang ini satu hal yang menarik bagi saya secara pribadi. Kalau dari perjalanan Kang Ferry, tentu melihat partai politik yang begitu luar biasa banyak sebenarnya di Indonesia, dan partai-partai besar ini juga banyak loh Kang, dan apalagi yang mungkin statusnya lebih mapan dan dinyatakan lolos misalkan minimal PT di tahun pemilu di 2019. Apakah memang kedekatan secara pribadi itu yang kemudian Kang Ferry masuk ke Perindo, ataukah tidak? Pas saat itu kenapa tidak memilih partai yang mungkin lebih mapan? Artinya mungkin ketika Kang Ferry misalkan punya orientasi nantinya ke depan. Ya, saya pikir kalau perjuangan di partai kan sebenarnya sama saja. Mau itu partai yang besar atau yang baru, yang kecil, yang sedang, segala macam kan sama saja. Ruang pengabdian kan yang penting gitu. Jadi bagaimana kita itu bisa mengimplementasikan perkhidmatan kita, ikhtiar kita itu untuk masuk dalam ruang-ruang seperti itu. Jadi mau di partai yang memang sudah established seperti sekarang, ataupun partai yang belum, saya pikir sama saja. Artinya nggak ada beda soal itu ya? Dan nggak ada beda soal itu. Ini kan soal perjuangan. Jadi bagaimana kita mengimplementasikan gerak langkah kita, usaha kita di partai itu. Kalau memang kita tidak bisa berbuat apa-apa kan juga kita sama saja. Ketika misalnya saya masuk partai besar misalnya, seperti itu. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa kan sama saja. Saya lebih baik bisa mengoptimalkan partai yang memang mungkin baru mulai menapaki ikhtiarnya untuk maju,
dan itu berhasil seperti besar. Itu dan itu menjadi besar. Saya pikir ini menjadi poin yang penting juga, apalagi ketika saya coba berdiskusi dengan Pak Ketum, Pak Hari, dan juga beberapa kawan yang lainnya. Ini partai yang saya pikir dengan segala dinamikanya, tentunya partai yang luar biasa istiqomah untuk memperjuangkan politik kesejahteraan. Bayangkan seorang Haritanu yang itu adalah konglomerat gitu kan, pengusaha besar. Siapa yang tidak tahu? Siapa yang tidak tahu beliau? Medianya luar biasa, tapi beliau sangat konsen urusan-urusan kesejahteraan. Beliau sangat konsen untuk mengangkat UMKM untuk naik kelas kan seperti itu. Nah ini kan butuh kerja-kerja kolegialitas yang memang saya pikir penting sekali, dan nampaknya ini yang ruang-ruang ini yang saya pikir perlu kita coba solidkan, elaborasikan dengan berbagai aktivitas-aktivitas yang ada sehingga kita bisa ikut aktivitas yang ada. Nah ini yang saya pikir menjadi penting. Ruang politik kesejahteraan yang ada, yang itu digambarkan dalam berbagai visi, misi, strategi, program yang memang ada di Partai Perindo. Dan kalau memang saya meyakini dengan kondisi seperti ini saja, yang notabene belum masuk parlemen, tapi sudah memberikan satu ruang-ruang yang real kepada masyarakat, itu luar biasa. Apalagi saya mencoba membayangkan ketika partai ini betul-betul diberikan ruang yang cukup besar untuk memberikan optimalisasi bagi kebijakan publik yang ada di Senayan ataupun di eksekutif misalnya seperti itu luar biasa. Dan ini saya pikir menjadi satu ikhtiar kita semua untuk mengangkat. Jadi tadi di partai dimanapun ketika kita bisa mengaktualisasikan diri kita untuk ke arah yang memang lebih pas, saya pikir nggak ada problem. Mungkin ini satu perbedaan kali ya Kang ya. Mungkin kan beberapa orang, saya tidak mengatakan semua yang masuk partai politik hanya berorientasi pada satu kekuasaan. Pasti saya yakin itu real. Itu real, betul. Karena partai politik itu harus mencapai kekuasaan. Partai politik itu harus duduk di DPR, harus duduk di eksekutif. Untuk apa? Untuk dia punya power, dengan power dia dan kekuasaan dia membuat kebijakan publik. Kebijakan publik buat siapa? Buat rakyat, buat apa? Dan buat kesejahteraan gitu. Cakupannya jauh lebih besar ya Kang itu ya. Memang harus kita. Kang, tapi kalau berbicara soal itu, artinya kan tidak hanya Kang Ferry menemukan, kalau saya membahasakan bahasa anak zaman sekarang tuh bukan hanya menemukan rumah ternyaman saat ini dalam wadah perjuangan Kang Ferry di Partai Perindo, tapi lebih dari itu ada nggak sih Kang keinginan nantinya misalkan saya masuk Perindo salah satunya mau duduk di Senayan? Ya, setiap orang itu pasti punya arah ke sana gitu kan. Walaupun itu kan tidak juga menjadi hal yang harus juga diperjuangkan dengan mati-matian seperti itu pasti. Apalagi kalau udah Tuhan menggariskan kan seperti itu, jalannya ada saja kan kayak gitu. Tapi tetap kita berikhtiar seoptimal mungkin untuk Perindo sebagai rumah pergerakan ini menjadi satu upaya aktivitas kita untuk masuk ke Senayan tadi, masuk ke wilayah-wilayah yang memang bisa memperjuangkan kesejahteraan masyarakat tadi. Ini yang memang menjadi poin yang sangat penting, dan di situ garis bawah yang harus saya dan teman-teman lakukan di Partai Perindo seperti itu. Kang, kalau kita melihat posisi Kang Ferry sebagai wakil ketua di bidang pemilu khususnya, saya kira ini bukan satu tugas yang mudah dan tugas yang sederhana yang kemudian diemban oleh seorang Kang Ferry di partai politik yang tadi kita sama-sama tahu juga Partai Perindo juga istilahnya juga ini masih membangun ya Kang ya, masih membangun. Tentu ini menjadi satu beban yang cukup besar saya kira bagi seorang Kang Ferry. Tapi apa sih Kang sebenarnya upaya-upaya yang mungkin akan Kang Ferry juga lakukan sebagai wakil ketua umum di bidang pemilu khususnya untuk kemudian Partai Perindo ini mungkin nanti bisa lolos di PT? Ada 3 aspek yang penting di dalam upaya mencoba menggerakkan partai dalam konteks aktivitas proses kepemiluan. Pertama adalah bagaimana kita bisa betul-betul menjadi peserta pemilu. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa masuk dalam proses-proses elektoral pemilu.
Dan yang ketiganya adalah tentunya kita bisa menang pemilu. Kan itu menjadi poin yang sangat penting dalam aktivitas. Dan itu menjadi agenda-agenda dan tugas pokok dan fungsi yang memang saya dan teman-teman lakukan seperti itu. Nah, alhamdulillahnya adalah bahwa walaupun saya diamanahi sebagai wakil ketua umum di bidang kepemiluan, yang itu betul-betul aktivitas proses kepemiluan itu menjadi tanggung jawab saya seperti itu, yang itu diamanahi oleh ketua umum. Tapi tentunya kerja kolegial ini kan menjadi penting. Nah, jadi semangatnya itu ada di sini, di Perindo. Jadi kerja kolegialitas. Jadi kalau kerja kolegialitas, kerjanya dengan total football. Kita menyerang bersama, kita bertahan bersama. Ini itu menjadi hal yang penting sekali. Jadi saya tidak sendiri, pasti disupport oleh ketua umum. Apalagi sekarang ada Tuan Guru Bajang sebagai Ketua Harian Nasional. Apalagi sekarang ada Ketua Dewan Pertimbangan kita, Pak Mahyudin, seperti itu, dan Pak Sekjen dan teman-teman yang lain itu luar biasa mensupport aktivitas yang dilakukan. Jadi ini menjadi tidak berat. Ini menjadi hal yang bisa dilakukan secara kolegialitas seperti itu. Jadi tetap tanggung jawab itu ada di saya, dan saya pasti akan menjaga tanggung jawab itu, dan itu menjadi pertaruhan bagi saya. Tapi dengan semangat kerja kolegial itu, saya pikir insya Allah kita akan bisa Perindo lolos sebagai peserta pemilu. Saya sangat meyakini 2024 dan saya sangat yakin. Insya Allah. Tentunya atas restu Tuhan. Betul kan. Tapi memang satu menarik yang tadi saya garis bawahi, Kang, mungkin salah satu strategi yang Kang Ferry juga jalankan bersama teman-teman, menyerang bersama dan bertahan bersama. Ya. Istilahnya apa tadi, Kang? Ya, itu total football. Total football ya. Jadi kalau menyerang bersama, bertahan ya bertahan bersama. Kalau praktek di sepak bola kan seperti itu. Ya, jadi kita walaupun itu ada porsinya, ada striker, ada gelandang, ada back, ada tapi kan tidak berdiam libero, kemudian. Tapi kan kita tetap mengupayakan kalau kita menyerang itu semuanya juga harus gol, kita menyerang, dan kalau kita bertahan pun kita harus bertahan menjaga bersama. gawang. Itu yang memang kita lakukan, dan itulah yang dinamakan kerja kolegialitas. Artinya gotong royong ya, Kang ya. Kalau bahasa keren sekarang adalah gotong royong. Padahal itu bahasa lama. Oke, Kang Ferry, tapi berbicara mengenai gagasan politik, tentu kita juga menyoroti berbagai partai di Indonesia, baik itu partai besar yang memang track recordnya sudah panjang dan begitu luar biasa, ataupun juga partai-partai baru yang hari ini juga mulai bermunculan menuju tahun 2024 nantinya. Semua orang sedang berkontestasi hari ini, Kang Ferry. Memang ini menjadi satu hak warga Indonesia untuk dia juga berpolitik dan mendapatkan hak politiknya. Tapi menjadi satu hal penting bahwa kita harus ingat bahwa partai politik ini adalah salah satu pilar demokrasi. Dan bagaimana Kang Ferry, utamanya Perindo, mampu istilahnya memberikan satu nafas segar bagi demokrasi di Indonesia jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Dan apa yang membuat Kang Ferry, atau apa yang Kang Ferry lihat yang itu berbeda dari Perindo dan juga partai politik lainnya, Kang? Ya, salah satu elemen demokrasi yang sangat penting itu adalah partai politik. Nah, partai politik itu memang banyak disorot ya, dari sisi indeks kesukaan ataupun misalnya keterlibatan orang itu bisa melihat bahwa partai politik ini ternyata memang tidak begitu diminati oleh banyak. Bahkan party ID-nya kan selalu rendah seperti itu. Tapi ini menjadi challenge, menjadi tantangan bagi kita di partai politik. Karena sejatinya ketika orang ingin melakukan upaya-upaya melakukan proses rekrutmen politik, mendudukan jabatan-jabatan publik, baik itu di eksekutif legislatif, itu pasti melalui partai politik. Suka tidak suka seperti itu. Itu kan menjadi real. Nah, oleh karena itu inilah yang harus kita optimalkan, kita berdayakan. Maka fungsi-fungsi melakukan pendidikan politik, fungsi-fungsi sosialisasi politik, komunikasi kita dengan masyarakat gitu kan, itu kita terus upayakan. Bahkan kita menjembatani, misalnya menjembatani kita dengan masyarakat kan tidak melulu dengan material, tapi dengan misalnya kritisisme kita, misalnya gagasan, narasi-narasi besar yang memang ada. Ini kan penting untuk menjaga sebuah entitas demokrasi yang memang ada. Demokrasi itu kan ujung-ujungnya adalah kesejahteraan. Demokrasi dijalankan melalui mekanisme pemilu untuk kesejahteraan. Mekanisme itu yang memang perlu kita coba gawangi bersama. Nah, oleh karena itu yang harus kita semangati adalah bagaimana upaya-upaya partai, termasuk Partai Perindo, dalam menjembatani ini. Mungkin partai-partai yang sudah
establish sekarang mungkin sudah melakukan upaya-upaya itu. Tapi Perindo juga sudah menginisiasi banyak hal terkait dengan soal yang ada. Seperti halnya misalnya kita terus konsisten dengan politik kesejahteraan. Bagaimana realnya kita ada gerobak Perindo, ada bakti sosial, ada itu, Kang, saya lihat di semacam jalan-jalan. aktivitas terkait dengan pemberian modal, walaupun sangat kecil tapi itu berarti buat UMKM kita seperti itu. Jadi kan kita jalankan sebagai bentuk komitmen kita kepada masyarakat. Tentunya juga kita melakukan upaya-upaya kaderisasi yang ada. Kita sekarang sudah membuat nih menegaskan bahwa komitmen kita untuk kaderisasi ini adalah terkait dengan soal Akademi Perindo. Itu kita munculkan seperti itu. Dan ini sebenarnya sudah dilakukan, tapi kan ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita coba kuatkan kembali. Selanjutnya dalam aktivitas misalnya komunikasi politik dengan masyarakat, tentunya kita ditopang dengan media yang ada, kita memberikan informasi-informasi kepada masyarakat. Apa kira-kira isu yang memang sekarang muncul, yuk kita suarakan. Soal kemarin BBM, soal kemarin minyak goreng, soal terkait dengan olahraga, terkait dengan soal pendidikan, terkait dengan soal hal apapun, politik, pemilu, dan lain sebagainya, itu menjadi ruang yang kita juga coba kritisi terkait dengan soal aktivitas yang ada. Sehingga itulah yang memang menjadi poin penting. Nah, oleh karena itu, ketika kita bisa menggawangi itu semua, saya pikir proses-proses untuk demokrasi yang memang lebih berkualitas itu menjadi penting. Dan Mbak Nia, yang terpenting itu kan sekarang bagaimana menjaga tegaknya Republik ini. Betul. Bendera merah putih itu jangan sampai runtuh. Itu yang harus kita lakukan. Betul. Betul. Benar nggak? Ini menjadi poin penting. Rezim boleh berganti, pemerintahan boleh berganti, presiden, gubernur, bupati, wali kota boleh berganti, tapi merah putih tidak boleh runtuh dan tetap harus tegak. Itu menjadi prinsip. Dan itu menjadi hal yang sangat penting. Dan disitulah ruang-ruang politik kesejahteraan harus dibangun, karena dengan kesejahteraan maka persatuan Indonesia itu akan terlaksana dengan baik. Itu menjadi poin penting. Dan kalaupun kita melihat efek 2019, Kang, ya, memang itu kan menjadi satu hal yang begitu menyayat ruang-ruang demokrasi kita di Indonesia. Dan saya kira juga partai politik punya peran yang sangat penting, bukan lagi penting, tapi saya kira sangat penting, karena kemarin juga mungkin partai politik menjadi salah satu pelaku, entah itu penyebar hoax dan lain sebagainya, dan akhirnya terjadi perpecahan dan lain sebagainya. Tentu hari ini juga dengan Kang Ferry ngomong seperti itu, saya sedikit berbahagia. Tapi apakah itu juga akan terimplementasi dengan baik nantinya, Kang? Itu challenge yang harus kita upayakan. Hoax, fake news, polarisasi itu pasti ada, tapi bagaimana itu tidak dipolitisasi. Politik identitas itu pasti ada, tapi itu tidak dipolitisasi dengan serta-merta seperti itu. Itu menjadi. Tapi menurut Kang Ferry menuju 2024, kira-kira isu-isu yang kemarin lahir di 2019 akan bermunculan lagi nggak sih, Kang? Bisa jadi akan bermunculan, bisa jadi ya seperti itu. Tapi kan kita harus memanage itu supaya tidak menjadi destruktif, tidak menjadi negatif. Itu yang harus kita lakukan. Dan di sini salah satunya adalah peran partai politik juga, peran masyarakat secara luas. Saya pikir masyarakat kita sudah sangat cerdas kok. Saya pegang loh ya, Kang. Ini pokoknya kalau nanti ada berita-berita hoax, Partai Perindo harus berada di tengah dan menyampaikan bahwa kita enggak. Oh iya, itu tantangan kita. Jadi jangan sampai misalnya hoax ini menjadi konsumsi masyarakat yang luar biasa, fake news, berita-berita yang tidak jelas, terus terkait dengan soal politisasi agama misalnya kayak gitu. Kita ini harus menjadi bagian dari rahmatan lil alamin, kan seperti itu. Jadi harus betul-betul memayungi. Nah, ruang-ruang itu yang harus kita coba tampilkan kepada masyarakat secara luas. Apalagi ruang itu ditegaskan dalam dasar negara kita, Pancasila, kan. Jadi ini menjadi poin yang sangat penting. Jadi saya pikir partai politik, termasuk saya yakini Partai Perindo di dalamnya, ini punya peran cukup signifikan di dalam aktivitas seperti itu. Dalam menangkal hoax, perpecahan dan lain sebagainya. Tapi kalau saya melihat, Kang, kemarin mungkin Indonesia di tengah duka ternyata juga punya Kang, sedikit dihebohkan lah kemarin dengan
pernyataan atau deklarasi salah satu capres di Indonesia. Dan kalau saya melihat saya melihat pergerakan di media sosial, mungkin kalau misalkan itu selalu dibubuhi dengan kebencian dan lain sebagainya, saya tidak bisa memungkiri bahwa mungkin 2019 juga akan terulang di 2024. Tapi saya kira masyarakat Indonesia jauh lebih cerdas ya Kang ya? Sekarang sudah relatif cerdas, sudah luar biasa sangat cerdas sekali. Masyarakat Indonesia saya yakin bisa jadi mungkin itu akan muncul, tapi itu dengan cerdasnya masyarakat, saya yakin itu akan pupus dengan sendirinya. Mudah-mudahan ini kan semangat ikhtiar kita kan? Semangat ikhtiar kita untuk kita upayakan ke arah yang memang lebih baik. Jadi ruang-ruang itu yang harus kita masuki supaya apa? Supaya proses 2024 nanti betul-betul berjalan smooth, betul-betul berjalan baik, tidak ada problem, bahwa ada pengalaman-pengalaman di yang pemilu buruk yang lalu misalnya seperti itu kita evaluasi dan kita yakini di 2024 itu insya Allah mudah-mudahan tidak akan ada hal-hal yang memang membuat masyarakat terpolarisasi. Kembali terulang di 2019. Betul. Kang, kalau kemarin mungkin hari ini partai-partai politik sedang gusar, mau ke kanan, ke kiri, harus dengan siapa berkoalisi dan lain sebagainya. Dan mungkin kemarin juga sudah ada 2 partai politik yang mendeklarasikan akan mendukung siapa di capres. Karena kita tadi kebetulan ngomong soal pilpres. Kalau kita ngomong memang cocktail effect dari pilpres juga pasti akan berdampak pada partai politik. Tapi sejauh ini sudah ada nggak sih Kang bisik-bisikan kira-kira Perindo itu akan kemana dan akan seperti apa sikapnya nanti di pilpres 2024? Ya, ini menarik memang ya. Kenapa? Karena pilpres kita beriringan dengan pileg. Ya. Karena pilpres kita beriringan pileg, maka tadi kotel efek tadi, efek ekor jas itu akan menjadi penting. Jadi akan terangkat ketika kita mendukung salah seorang, kan pasti partai ini juga akan dengan sendirinya akan terangkat karena keterpilihan tadi atau karena elektabilitas yang memang dilakukan. Tapi dalam ruang-ruang seperti itu saya mencermati bahwa Partai Perindo kan sudah pernah melakukan upaya-upaya konsolidatif seperti itu. Kita mengumpulkan kawan-kawan partai politik non parlemen seperti itu, kita inisiasi untuk bertemu, bersilaturahmi untuk menggagas, membangun sebuah gagasan dan narasi besar yang ada, ujung-ujungnya adalah membangun sebuah koalisi seperti itu kita lakukan. Tapi juga kita melakukan upaya-upaya yang komunikasi politik. Ketua Umum luar biasa melakukan berbagai aktivitas komunikasi politiknya dengan berbagai elemen dan stakeholder dan tokoh-tokoh yang ada, baik itu tokoh partai politik ataupun tokoh-tokoh yang itu ditengarai akan menjadi calon pemimpin bangsa misalnya seperti itu. Kita lakukan, terus komunikasi kita lakukan. Maka Ketua Umum menilai bahwa ketika kita bicara soal koalisi, maka kita bicara soal koalisi Indonesia untuk semua. KIS, koalisi itu. Jadi kita belum mengkerucut kepada salah satu siapa capres yang memang kita unggulkan seperti itu. Saya yakin kita juga punya upaya secara bottom up ya dari teman-teman DPD, DPW, ada semacam usulan-usulan, itu kita tampung seperti itu. Jadi banyak nominasi-nominasi yang memang ada ke DPP seperti itu ya. Itu menjadi hak dari Ketua Umum nanti akan menyampaikan seperti apa terkait dengan soal. Tapi yang terkait dengan soal koalisi ini ya kita terus membangun komunikasi politik dengan siapapun dengan tagline koalisi Indonesia untuk semua. Jadi itu yang memang kita lakukan. Kang, tapi kalau misalkan ini kira-kira kriteria capres yang nantinya Kang Ferry rasa mampu membawa visi dan juga misi Partai Perindo sendiri, kira-kira calon presiden ini seperti apa sih Kang? Saya pikir orang-orang yang sekarang beredar namanya itu kan punya visi misi yang luar biasa untuk membangun Indonesia. Dan itu juga sama dengan visi misi Perindo. Ya, tentunya juga kita nanti akan menggodok lebih lanjut terkait dengan soal itu. Tapi ada catatan yang ingin saya sampaikan bahwa ini yang menarik nih. Harus ada catatan penting ini, Kang. Catatan pentingnya adalah bahwa ketika kita bicara soal koalisi, tidak semata-mata urusan orang per orang. Tidak semata-mata urusan figuritas. Hanya figur saja, tapi membangun koalisi itu adalah membangun sebuah gagasan bersama, sebuah narasi besar. Jadi Indonesia ke depan itu mau apa? 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 45 tahun ke depan itu Indonesia mau apa? Nah ini saya pikir perlu juga kita coba tuangkan dalam sebuah ide dan gagasan yang ada. Sehingga tadi
ketika kita bicara soal koalisi, tidak hanya soal figuritas yang hanya menunjuk nama si A, si B, si C, si D, kan seperti itu. Tidak hanya seperti itu saja, tapi kita membangun sebuah ruang gagasan bersama, narasi besar terkait dengan soal misalnya soal hukum bagaimana. Bagaimana supremasi hukum itu betul-betul harus dijalankan. Soal ruang-ruang keluarga misalnya, sehingga keluarga-keluarga itu betul-betul dia punya upaya-upaya yang ada dan betul-betul sejahtera, lahir batin, dunia akhirat, kan seperti itu. Bagaimana kita mengangkat sisi-sisi politik sehingga indeks politik kita, indeks demokrasi kita betul-betul bisa tetap terjaga seperti itu. Dan yang pasti calon-calon yang tadi tidak adanya polarisasi, tidak adanya politisasi identitas, tidak adanya hoax, fake news dan lain sebagainya yang itu membuat bangsa kita semakin terpuruk. Nah, ini yang saya pikir jauh lebih penting dan urgent untuk saat ini ya, yang harus juga kita paralelkan ya dengan figuritas yang ada. Dan ini menjadi hal-hal yang juga harus diangkat. Dan mungkin nantinya akan dipilih juga oleh partai. Karena ruang koalisi ini saya yakin masih cair. Begitu sangat dinamis menuju 2024 nanti. Baru proses pencalonannya itu kan mendekati akhir di bulan di 2003 akhir seperti itu, di bulan September, Oktober, November. Itu kan baru seperti itu. Jadi ingatlah berkaca 2019 kan seperti itu. Nggak apa-apa, ini kan betul. satu ruang yang saya yakin partai-partai juga sudah memikirkan perhitungan caranya itu masing-masing ya, Kang. kan, seperti itu. Oke, Kang, tapi ini juga menarik. Kang Ferry kan juga di penyelenggara pemilu juga sudah cukup lama melihat kira-kira nantinya akan ada potensi berapa capres, cawapres dan lain sebagainya. Kalau hari ini dengan isu-isu yang beredar, Kang, mungkin ada 2, 3, 4. Kalau menurut prediksi Kang Ferry, apakah cukup 2? Ya, saya pikir siapapun anak bangsa putra terbaik punya hak. Jadi tidak, walaupun memang kita dibatasi oleh threshold ya, 20% kursi, 25% suara sah pada pemilu 2019. Jadi ya bisa jadi maksimal itu bisa sampai 4 pasangan calon, bisa jadi maksimal. Ya tapi kita lihat ya kondisi koalisi yang ada kan seperti itu. Apa? Artinya juga masih sangat cair ya, Kang ya? Masih sangat cair. Kang Ferry, mungkin satu pertanyaan sebelum kita masuk sesi selanjutnya. Kang Ferry, kalau kita berbicara mengenai lagi-lagi karena ini program adalah gagasan politik, tentu kita juga ingin tahu sih Kang sebenarnya apa sih yang ingin seorang politisi hari ini juga berikan, gagasan yang diberikan kepada negara kita hari ini. Kalau menurut Kang Ferry sendiri apa, dan juga sebenarnya bagaimana sih Kang politik kebangsaan yang harus itu dibangun oleh seorang tokoh politik hari ini untuk ya membangun Indonesia yang kita huni hari ini jauh lebih baik, Kang? Itu pertanyaan yang sangat fundamental bagi seorang politisi. Betul. Sebenarnya gini, dasarnya kita kan sudah ada, bahwa kita sudah punya pijakan yang sangat luar biasa, yaitu kita betul-betul mendasari dasar negara kita, yaitu Pancasila. Ketika implementasi dari sila-sila Pancasila itu betul-betul sudah mendarah daging dan hujam dalam diri kita, saya pikir itu luar biasa. Kenapa? Founding Fathers kita kan menemukan atau menegaskan terkait dengan soal Pancasila ini kan tidak ujuk-ujuk, tapi betul-betul melalui proses yang luar biasa, dan itu adalah intisari dari kekayaan negara kita seperti itu. Ini menjadi poin yang sangat penting. Nah, ketika misalnya ruang-ruang yang memang ada dalam konteks membangun sisi-sisi yang ada dalam sila-sila Pancasila itu betul-betul bisa kita wujudkan dengan baik, dari aspek ketuhanan kita, dari sisi kemanusiaan kita, dari sisi rasa persatuan kita yang luar biasa, dari sisi bagaimana kita betul-betul menguatkan musyawarah untuk mufakat yang ini betul-betul harus kita jalankan, dan dari sisi keadilan sosial ini kan menjadi hal yang sangat penting untuk kita gawangi. Kan ujungnya seperti itu menjadi poin yang sangat penting. Nah, ketika itu menjadi satu peletak dasar, maka itulah ruang politik kebangsaan yang ada, yang memang menjadi poin yang sangat penting dalam gerakan aktivitas yang kita lakukan. Selain saya yakin juga setiap partai, termasuk kami di Partai Perindo, punya misi, visi, strategi, dan juga langkah yang memang ada yang kita upayakan dalam membangun sebuah ruang-ruang yang ada. Di awal kan saya juga tegaskan bahwa politik kesejahteraan di Partai Perindo itu menjadi hal yang sangat penting. Kenapa? Dengan masyarakat sejahtera, maka masyarakat akan bersatu. Kalau masyarakat belum sejahtera,
masih ada ruang-ruang kosong di dalamnya, masih ada masyarakat yang kelaparan, masih ada masyarakat belum naik kelas dalam aktivitas ekonominya. Saya yakin Gimana ruang persatuan itu masih belum terajut dengan baik. Nah, ini yang saya pikir menjadi satu gagasan yang penting untuk kita upayakan. Dan sebenarnya itu depan. dasar ya, Kang ya. Dan itu dasar, dan itu bagaimana satu gagasan, satu politik kebangsaan yang ada. Dan ingat bahwa tadi rezim boleh berganti, pemerintahan boleh berganti, presiden, gubernur, bupati, wali kota itu boleh berganti, eksekutif, legislatif juga boleh berganti. Tapi yang namanya merah putih itu harus betul-betul tegak berdiri, dan itu jangan sampai roboh. Ini yang memang menjadi poin yang sangat penting dalam membangun sebuah rasa kebangsaan yang ada. Itu. Oke, Kang. Terakhir, pertanyaan terakhir. Mungkin Kang Ferry juga pernah merasakan muda. Yeah. Kang Ferry juga pernah merasakan muda, dan mungkin dengan sejarah panjang Kang Ferry sebagai anak muda saat itu juga menjadi seorang aktivis. Kang, sedikit pesan dong untuk generasi muda hari ini. Ya, kita ini akan menjadi satu generasi yang akan memegang tongkat estafet untuk keberlangsungan Indonesia ke depan. Mungkin ada pesan dan pesan, Kang. Buat generasi muda, kita sama-sama muda nih. Jadi ya jangan lewatkan ruang-ruang berkarya kita. Ini menjadi sangat penting sekali. Kenapa? Karena kita harus menjadi pelaku sejarah. Kita harus menjadi pelaku sejarah. Kita harus menorehkan dengan tinta emas bahwa kita bisa melakukan sesuatu perbuatan, suatu aktivitas yang bisa berbuat untuk masyarakat secara luas, bermanfaat secara luas buat masyarakat. Itu penting. Jangan sampai kita menjadi penonton sejarah. Jadi pelaku sejarah? Jadilah pelaku sejarah, jangan sampai menjadi penonton sejarah yang kita hanya termangu, terdiam, duduk, tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi ruang gagasan generasi muda ini kan ada pada pola sikap, perubahan, aktivitas, gagasan-gagasan bertrasnya. Saya pikir itu yang harus terus diwujudkan, diupayakan, sehingga kita bisa melakukan upaya-upaya itu bersinergi. Dan intinya adalah kita harus bersinergi, berkolaborasi. Karena dengan itu maka ruang-ruang yang memang terkait dengan aktivitas challenge-challenge yang muncul itu kita bisa hindari. Aktivitas yang negatif itu kita bisa hindari. Dan dengan berkolaborasi. Dan itu harus kita lakukan dengan upaya-upaya berkolaborasi, bersinergi dengan baik. Saya yakin kita sebagai anak muda ya kita harus bisa berbuat untuk negara. Dan itu yang menjadi penting adalah bagaimana kita tetap merah putih itu tetap kita tegak berdiri. Kita harus menjadi pelaku bukan sejarah. menjadi penonton sejarah. Menjadi penonton sejarah. Baik, Kang Ferry, terakhir kita akan masuk ke sesi games. Nantinya saya akan Kang, nanti Agni akan memberikan dua kata. Nanti Kang Ferry milih cepat di antara dua kata tersebut yang Agni sampaikan. Pertanyaan yang pertama, siap-siap Kang Ferry. Jawa Barat atau DKI Jakarta? Jawa Barat. Wow, berbanggalah masyarakat Jawa Barat. Amerika atau Cina, Kang? Wah, dua-duanya oke sih. Amerika atau Cina, Kang? Amerika. Musik atau film? Musik. Membaca atau olahraga, Kang Ferry? Olahraga. Mendengarkan atau didengarkan? Mendengarkan. Pengusaha atau politisi, Kang Ferry? Politisi. Dosen atau politisi? Politisi. Militer atau birokrat? Sama-sama bagus. Militer atau birokrat, Kang Ferry? Birokrat. Baik, terima kasih. Ini dia tamu kita dalam Gagasan Politik bersama Dr. Ferry Kurnia Rizkiansyah atau Kang Ferry selaku Wakil Ketua Umum bidang pemilu dari Partai Persatuan Indonesia atau Perindo. Terima kasih Kang Ferry. Hari ini kita sudah ngobrol-ngobrol seru sekali di sore hari ini bersama dengan Kang Ferry. Semoga ini menjadi satu insight baru dan juga wawasan baru bagi teman-teman semuanya tentunya. Amin. Khususnya bagi sahabat Parwa Institute semuanya yang menyaksikan di program Gagasan Politik. Tentu kita akan berjumpa di Gagasan Politik selanjutnya tentunya bersama dengan narasumber-narasumber hebat lainnya. Inilah Gagasan Politik Parwa Institute.